Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu kalau ada salam dijawab ya. Ulangi lagi nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina was sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul di masjid yang kita cintai untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu melaksanakan sholat isya berjamaah dan dilanjut dengan sholat sunnah tarawih berjamaah. Sholawat dan salam senantiasa mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, hingga kita sekalian sebagai umatnya yang senantiasa selalu mengharapkan syafaatnya kelak di akhirat. Hadirin jamaah sholat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tema kultum pada malam hari ini yaitu menjadi muslim yang penyabar. Dalam Islam, sabar adalah salah satu akhlak mulia yang sangat dianjurkan dan memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Secara bahasa, sabar adalah menahan diri, sedangkan secara istilah, sabar adalah menahan diri dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menahan diri dari berbuat maksiat dan menahan diri dari menghadapi musibah dan ujian hidup. Menurut Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwasanya sabar adalah amalan yang paling berat sehingga balasannya pun sangat besar. Sedangkan menurut Imam Al-Qurtubi menyebutkan bahwasanya sabar adalah kunci keselamatan dan kemenangan di dunia dan di akhirat. Sabar bukan hanya sikap menahan diri, tapi juga membentuk keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sabar akan mendapatkan pahala yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala tanpa batas. Maka sabar adalah investasi akhirat yang sangat berharga. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Az-Zumar ayat 10, innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabar yang dicukupkan pahala tanpa batas. Hadirin jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam, sabar dikategorikan dalam beberapa bentuk utama dan masing-masing memiliki peran penting dalam kehidupan seorang muslim. Adapun yang dijelaskan oleh ulama, sabar dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama as-sabru 'ala ta'ah, sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar menahan diri agar tetap konsisten dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala meski berat atau penuh tantangan dan rintangan. Contohnya, misalkan sabar dalam melaksanakan sholat 5 waktu dengan tepat waktu, sabar melaksanakan sholat tarawih dengan durasi yang lama,
sabar dalam melaksanakan sholat sunnah tahajud di malam hari, dan sabar dalam melaksanakan ibadah puasa seharian, dan sabar dalam ibadah yang lainnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Ali Imran ayat 200. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah siaga dan bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kamu beruntung. Kategori sabar yang kedua yang dijelaskan oleh para ulama yaitu as-sabru 'anil ma'siyah. Sabar dalam menjauhi maksiat. Sabar menahan diri dari melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ada godaan, hawa nafsu dan tekanan dari lingkungan. Contohnya, misalkan menahan diri berbohong, mencuri, menjaga pandangan dari yang haram, dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat An-Nazi'at ayat 40. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Dan adapun orang yang takut di tempat berdiri di hadapan Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsu. Kategori sabar yang ketiga yang dijelaskan para ulama yaitu as-sabru 'alal bala. Sabar dalam menghadapi ujian dan musibah. Sabar menerima takdir dari Allah Subhanahu wa taala dengan penuh ikhlas. Menghadapi kesulitan, misalkan contohnya kehilangan orang yang kita cintai, misalnya orang tua kita, pasangan hidup kita, anak-anak kita, ataupun saudara-saudara kita. Sabar menderita sakit yang lama, sabar difitnah, dan sabar diganggu oleh orang lain, serta sabar dari kesulitan ekonomi. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wa tu'mina bil qadari khairi wa syarri." Dan berimanlah kepada takdir Allah Subhanahu wa taala yang baik dan yang buruk. Hadirin jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun cara agar kita menjadi muslim yang penyabar, di antaranya yang perlu kita lakukan yang pertama yaitu memperkuat iman dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Dan sungguh kami akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Quran surat Al-Baqarah ayat 155. Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa ujian adalah bagian daripada hidup manusia. Orang yang sabar dalam menghadapi ujian akan mendapatkan kabar gembira, yakni pahala tanpa batas dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Cara yang kedua agar kita menjadi muslim yang penyabar yaitu meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Ajabal li amril mu'min inna amruhu kullu khair wa laisa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Inna asobatuhu syara'u syakkar fakana khairul lah wa in asobatuhu dhara'u sabbar fakana khairul lah. Sungguh menakjubkan urusan orang mukmin, sesungguhnya semua urusannya adalah baik, dan itu tidak dimiliki oleh siapapun kecuali orang mukmin. Jika ia mendapat kesenangan, ia bersyukur, maka itu baik baginya, dan jika ditimpa kesusahan, ia bersabar, maka pun itu baik baginya. Hadis riwayat Muslim. Penjelasan hadis ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwasanya setiap keadaan bagi orang mukmin adalah baik. Jika mendapat nikmat, ia bersyukur. Jika mendapat musibah, ia bersabar. Keduanya mendatangkan kebaikan. Cara yang ketiga,
agar kita menjadi muslim yang penyabar, yaitu memperbanyak doa dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa dan zikir cara paling efektif untuk menenangkan hati dan memperkuat kesabaran ketika seseorang menghadapi ujian, musibah, tekanan hidup. Doa menjadi sarana untuk memohon kekuatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan zikir menjadi penyejuk jiwa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 28, Allah bizikrillahi tatmainul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Zikir membuat hati tenang, dan ketenangan adalah kunci dari bersabar. Hadirin jamaah sholat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kultum tarawih ini. Semoga mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah dari saya pribadi dikarenakan bisikan setan yang tertutup. Kesimpulannya adalah marilah kita selalu bersabar dalam menahan diri menghadapi berbagai kondisi kehidupan, baik dalam menjalankan perintah Allah maupun menjauhi larangannya, dan saat tertimpa musibah ataupun ujian. Dalam Islam, sabar merupakan bagian daripada iman dan memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rabbana afrigh 'alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.